Jadi hari ini Bella mau kasih sedikit pemahaman akan firman Tuhan yang Bella dapat juga, yang Bella juga pas dapat firman ini juga terberkati ya. Jadi emang hari ini itu tentang doa gitu. Kan gimana ya? Kalau doa itu kita sebagai umat percaya itu kan pasti kayak udah biasa lah gitu kita berdoa. Terus kan mungkin kalau misalnya kata orang-orang gitu, banyak orang bilang doa itu tuh napas hidup orang percaya. Nggak bisa di-select sih. Bentar ya, ini belum next ya. Kayaknya stop share dulu bentar ya, maaf. Nggak bisa di-next ya. Oh, gini aja deh. Sebentar ya. Nah, gini aja kali ya. Nah, doa itu adalah napas hidup orang percaya gitu. Nah, tapi ketika kita dengar pernyataan ini gitu, pasti kan muncullah pertanyaan, nah gimana doanya gitu, terus berapa lama, terus kalau misalnya orang-orang umum bilang kan kayak doa tuh minimal tuh 1 jam lah, doa minimal 2 jam lah. Enggak kok, orang-orang lain bilang enggak, paling minimal tuh harus 5 jam gitu, kalau bisa sih ya setiap saat gitu, 24 jam non-stop. Cuman kan ya kita gimana ya, kita aja misalnya doa gitu pasti kayak susah banget gitu nggak sih, kayak 5 menit doa aja tuh pasti susah banget gitu, karena ini dulu banget atau gimana ya, kayak dulu banget kita pernah ngalamin ini, kayak mungkin nggak dulu aja ya, mungkin sampai sekarang juga kita masih belajar gitu lah, masih suka berbuat ini juga gitu. Dulu kita doa gitu misalnya pagi-pagi gitu, doa masih ngantuk gitu, terus doain aja, Tuhan bla 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 bla, berkati keluarga bla 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 bla, jagai bla 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 gitu. Pas buka mata aja dikit, jarum jamnya nggak nambah gitu, nggak gerak gitu. Terus balik lagi doain lah siapa lagi, misalnya tante, om, kakek, nenek, semua disebutin. Pas lihat lagi jam dikit, lah cuman gerak dikit, cuman gerak kayak gitu doang. Terus misalnya balik lagi doa buat Indonesia, buat kota Bandung, Jawa Barat, semuanya disebutin gitu. Pas dilihat lagi, cuman nambah nggak nyampe 5 menit malah. Nah jadi gimana ya, kalau misalnya kita doa itu pasti motivasinya apa sih dulu gitu, kalau misalnya kita doa. Vila juga punya cerita nih, waktu kelas 8 tuh guru agama Vila pernah kasih kayak satu kelasnya tuh kayak semacam tantangan gitu ya, kayak oke, kamu buat selama 21 hari apa sih kebiasaan yang pengen kamu lakukan gitu. Terus Vila mikir apa ya, kayaknya doa sih, doa tuh Vila kelas 8 tuh masih bolong-bolong gitu kalau inget doang gitu. Terus kata guru agama Vila bilang gini, kalau misalnya kamu bolong gitu, misalnya di hari ke-8 kamu bolong, kamu harus ulang besoknya, itu adalah hari pertama kamu gitu ngelakuin itu lagi gitu. Nah kan pasti pas bilang ngejalaninnya pasti pernah lah ya bolong gitu. Terus jadi gimana nih kita ambil kesimpulannya? Jadi sebenarnya Vila ngambil kesimpulannya itu adalah motivasi Vila doa gitu adalah rasa bersalah. Bener nggak? Kan ya nggak tahu sih kalau yang lain gimana gitu, mungkin kan tapi Vila yakin lah adalah beberapa dari orang-orang kayak kita gitu, kayak Vila gitulah, pasti ada. Nah di sini Vila mau nekenin gitu, gimana sih doa yang bener tuh. Nah kita belajar dari pribadi Tuhan Yesus sendiri, mengenai doa itu seperti apa yang kita kenal dalam doa Bapa Kami. Ini ada sedikit cuplikan doanya ya. Oke, kita nanti akan kita bahas lah per ayat gitu lah. Kita kalau berbicara tentang doa Bapa Kami itu ya, pasti waktu SD pernah kita disuruh ngafalin doa Bapa Kami. Ya kita juga pernah gitu disuruh sama guru, bahkan diulanganin gitu kan, kayak misalnya
Bapa kami yang ada di titik-titik gitu, kita harus isi gitu. Doa Bapa kami itu bukan sekadar dihafalkan doang gitu, tapi ini tuh kayak gimana ya, kayak semacam bukan rumus, bukan hafalan, tapi ini kayak semacam cara kita berdoanya gitu loh, kayak format dari kita berdoanya. Nah, sebelum kita kulik satu-satu gitu ayatnya, kita mau kasih tahu nih di Matius 6, ayatnya itu ada di Matius 6 Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13. Kita bahas dari ayat 5 dulu ya. Di Matius 6 ayat 5, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik, karena mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, jadi sebenarnya kita harus berdoa di mana? Kan katanya berdoa tuh di mana aja boleh. Nah, tapi di sini gimana ya? Kayak ada makna tersirat kalau Tuhan tuh pengen kayak kesannya tuh jangan berdoa cuman biar dapet pengakuan atau dilihat dari orang lain gitu. Jadi Tuhan tuh pengen kita supaya masuk ke dalam momen yang lebih dalam dari yang kita pikir gitu. Jadi kalau misalnya kita mau supaya kehidupan rohani kita dan dari doa itu nggak membosankan atau tidak diisi dengan motivasi rasa bersalah, ya gimana ya, kayak lokasi itu sebenarnya penting juga gitu. Nah, di sini pada zaman Matius 6 ayat 5 ini kan apalagi zaman-zamannya orang Farisi ya. Orang Farisi di sini disebutin kalau dia tuh doa di di tikungan jalan raya gitu. Dia tuh orang Farisi ini kan super religius banget ya, tapi dia tuh cuma pengen dapet pengakuan dan dilihat orang-orang lain. Ya dia dapat upahnya gitu kan. Ya mereka sudah dapat upahnya. Upahnya itu apa? Ya pengakuan dan perhatian dari orang lain gitu. Jadi orang Farisi ini menyombongkan gitu kereligiusan mereka supaya dapat upahnya, yaitu dilihat oleh orang lain. Nah, kemudian gimana sih? Kita lihat di ayat 6 Yesus berbicara kalau misalnya gini, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Seperti yang tadi kita bilang gitu ya, Tuhan Yesus tuh pengen ngajak kita ke sebuah experience yang lebih dari sekadar Tuhan tolong berkati ini, tolong jagai ini, tolong lindungi ini. Jadi bukan tolong jagai berkati aja gitu, bukan sekadar itu doang, tapi pengen gitu supaya kita tuh bisa get alone lah sama God gitu. Kita punya relationship yang khusus, yang intim sama Tuhan gitu. Jadi gimana ya, kayak kita tinggalkan semua hal-hal duniawi kita dan biar Yesus gitu yang masuk gitu, yang ngundang kita ke dalam suatu hubungan yang lebih intim sama Tuhan gitu. Nah terus kita lanjut ke ayat yang ke-7 nih. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi nggak perlu gimana kita doa yang kayak kata-katanya bagus gitu, kayak ya gitu. Tapi yang penting dari hati kita gitu. Kuncinya itu Tuhan Yesus cuma minta hati kita yang fokus gitu. Kayak ayo dong sama aku aja dulu, kita quality time bareng gitu. Jadi gimana ya, kayak karena Tuhan itu nggak akan keimpress lah sama kata-kata bijak, kata-kata mutiara dari kita gitu. Tuhan nggak akan keimpress gitu. Kata-kata yang bagus itu nggak bisa ngeimpress Tuhan gitu kalau misalnya nggak dari hati kita. Nah terus kita lanjut ke ayat yang 8 gitu. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Lah, kalau gitu kita ngapain doa tuh? Kalau misalnya Bapak kita di surga itu udah tahu gitu apa yang kita butuhin. Nah, enggak ya sebenarnya. Itu gimana ya? Doa itu kan maksudnya kayak
Berarti kalau misalnya kita lihat dari ayat ini kayak kita bilang, oh ya udah kita kayak tinggal bilang aja kebutuhan ini Tuhan udah tahu gitu. Enggak. Jadi doa ini tuh bukan sekedar kita minta kebutuhan atau apa kita kasih tahu apa yang kita mau gitu. Tapi yang terpenting itu yang tadi, itu relationship kita dengan God itu adalah pusatnya. Kalau misalnya kita udah jadiin itu sebagai pusat, maka semua aspek-aspek kehidupan kita itu pasti akan teraliri juga gitu, akan ikut gitu. Nah jadi dari Matius 5-8 ini kita bisa ambil kesimpulan lah, kalau motivasi kita doa itu adalah karena Tuhan mengundang kita ke dalam sebuah hubungan yang intim, dan Tuhan pengen kita tuh punya koneksi, adanya koneksi yang terjadi dalam ruang tersembunyi dengan Bapa di surga. Ya jadi yang tadi saya bilang, doa Bapa kami itu bukan sekedar dihafalin, tapi itu merupakan formatnya gitulah kita doa gitu. Kita sekarang mulai masuk ke ininya ya, ke doa Bapa kaminya. Kita akan bahas satu-satu. Jadi kita juga masih belajar sih ya, jadi kadang kita juga masih gimana ya, kan ya namanya juga manusia gitu ya, kayak masih susah lah gitu. Tapi kita di sini belajar lah dari ayat ini, kita juga merasa terberkati juga. Nah, jadi di sini Matius 6 ayat 9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadi kita mulai gitu dengan menyebut nama Tuhan, dengan menyebut figur Bapa yang udah mau ngundang kita ke dalam sebuah hubungan yang tersembunyi, yang intim, yang khusus gitu. Jadi hubungan antara Bapa dengan anak itu kan gak bisa diputusin gitu lah, gak bisa di cancel gitu. Kayak gimana ya, kayak analoginya tuh kalau misalnya pacar gitu, mantan pacar bisa, mantan suami istri bisa. Kalau nggak ada gitu yang namanya istilah mantan anak, mantan bapak, bener nggak? Gitu. Jadi Tuhan tuh pengen, Tuhan tuh gimana ya, kayak gimana sih ngomongnya tuh, kayak ngasih diri dia untuk disebut sebagai bapak gitu, karena nggak akan ada yang bisa nge-cancel hubungan ini gitu. Nah jadi tujuannya tuh apa gitu, supaya tujuan kita memulai dengan menyebut figur nama Tuhan, figur Bapa. Tujuannya itu supaya kita tahu kepada siapa sih kita berbicara sebenarnya gitu. Nah, ketika kita tahu gitu kepada siapa kita berbicara, yaitu kepada Tuhan Yesus gitu, kepada Allah Bapa, kita jadi akan fokus gitu. Itu akan mengubah fokus kita gitu. Ini akan mengingatkan kita sendiri, kita itu hidup itu seperti apa, kita mengingat akan besarnya Tuhan gitu. Kita kasih analogi lagi gitu ya. Misalnya kan kayak Tuhan tuh cuma pengen, misalnya kita kan misalnya nih orang pacaran, misalnya cowoknya ngomong kayak cuman saling tatap-tatap aja, terus ngomong aku senang banget deh hari ini bisa quality time bareng, walaupun nggak cuman sama kata-kata yang indah gitu, nggak cuman apa ya, kayak cuman diem doang gitu, at least kita menikmati momen itu, daripada kayak misalnya oke lah, gue juga udah tahu lu sayang sama gue sayang sama lu, ya udah lah ya gitu. Itu kan kayak merusak momen banget gak sih, merusak hubungan banget. Yang penting kan kayak kita menikmati, enjoy every moment gitu lah. Nah itu gimana ya, kayak ada suatu heart connection lah gitu antara kita sama Tuhan, dimana kita nggak perlu ngomong apa-apa, tapi kita tuh cuman quality time lah with God gitu. Jadi kita menyebut nama Bapa supaya kita tuh bisa mendapatkan heart connection yang lebih lagi, kita tahu kepada siapa kita berbicara gitu. Oke, jadi di sini ayat 10 kita lanjut lagi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah ini tuh kadang berat banget sih buat kita, karena misalnya kita doa gini, Tuhan kepadamu aku serahkan, kita kok gini, kayak Tuhan kita serahkan hari ini ke dalam tanganmu gitu. Ya udah gitu, Tuhan bilang oke gitu, aku akan ambil alih semuanya. Tapi kadang kitanya tuh kayak njot-njotan gitu nggak sih, kayak tarik ulur gitu. Jadi kita tuh
kadang kepengennya datanglah kerajaanku, jadilah kehendakku, bener nggak? Jadi di sini tujuannya gitu dengan kita ngomong seperti ini supaya tuh sinkron gitu, supaya sinkron dengan apa kehendak kita, ya kita dengan apa kehendak Tuhan gitu. Nah jadi di sini kita mau ada satu ayat dari dua ayat dari Mazmur 37 ayat 4 sampai 5. Sini bilang nggak kasih kutipan ayatnya, jadi mungkin bisa dibaca aja gitu. Ini kita bacain aja ya. Dan Mazmur 37 ayat 4 sampai 5. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ini favorit kita banget ya, kayak apa yang Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Ia akan bertindak. Tapi di sini kuncinya itu apa? Kuncinya itu adalah bergembiralah karena Tuhan. Maksudnya apa? Jadi apa yang menjadi kesenangan buat Tuhan itu juga jadi kesenangan buat kita gitu. Jadi ketika kita maksudnya udah bisa gitu bergembira karena Tuhan, ya kita bisa menyinkronkan tujuan itu gitu loh. Tujuan dari kitab dari tujuan dari Matius 6 ayat 10 ini gitu. Kita kasih contoh waktu malam sebelum Yesus disalibkan itu kan Yesus berdoa semalam itu kan lama banget gitu. Kenapa? Karena Yesus tahu gitu kehendak Bapa. Yesus tahu kehendak Bapa dan pada saat itu tuh Yesus tuh lagi berat hati lah gitu buat menerima gitu. Pasti nggak mau gitu kan, kayak hatinya tuh berat banget. Yesus benar-benar berdoa semalam itu cuman supaya apa? Supaya dia berdoa supaya dia bisa bilang gitu, aduh maaf ada notif lain, supaya dia bisa bilang gitu dalam hati dia, supaya dia bisa bilang, oke Tuhan, jangan sampai kehendakku yang terjadi, tapi biar kehendak Tuhan yang terjadi. Dari situ kita belajar gitu, kalau Tuhan Yesus juga turut merasakan apa yang kita rasain gitu, ketika kita bergumul supaya kehendak Tuhan yang terjadi. Di situ Tuhan Yesus juga pernah ngerasain itu, dan mungkin lebih berat gitu daripada itu karena dia harus mengorbankan nyawanya. Nah, that's why makanya Tuhan Yesus tuh pengen supaya kita tuh bisa punya hubungan yang lebih lah gitu sama Tuhan gitu. Dalam Ibrani 4 ayat 15 sampai 16 di sini kita bacain Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian, kita ulang, dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi di sini dapat dibuktikan gitu lah kalau Yesus turut merasakan apa yang kita rasakan, maka dari itu kita dengan penuh keberanian, Tuhan pengen gitu supaya kita dengan penuh keberanian datang menghampiri, datang supaya kita dapat hubungan yang lebih intim sama Tuhan. Gitu. Jadi berapa lama gitu kita doa? Yaitu depends dari kondisi hati kita lah. Ikut dari kondisi hati kita. Asal kondisi hati kita tuh benar-benar pengen punya hubungan yang intim sama Tuhan. Kita bergumul sama hal tersebut gitu. Kalau misalnya kita masih belum bisa fokus, oke gitu, datang next day, come back next day gitu, it's okay gitu. Kalau misalnya, aduh Tuhan, aku lagi telat banget nih, gak bisa, oke gak apa-apa, next day kita bisa coba lain waktu untuk bergumul, untuk bisa, oke Tuhan, kita bisa bilang, oke Tuhan, jangan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Seperti itu. Di ayat yang ke-11 sampai ke-13, ini kita satuin karena konteksnya ini mirip-mirip kita berbicara mengenai ketergantungan kita sama Tuhan. Jadi di ayat 11 ini,
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi ketika kita sudah memuliakan nama Tuhan, ketika kita sudah memanggil nama Tuhan, ketika kita sudah bisa bilang gitu, kehendak Tuhan aja yang terjadi, di sini kita meminta sebagai tanda bahwa kita tuh lagi bergantung sama siapa? Sama Tuhan gitu. Baik ketika kondisi kita lagi up, kita bergantung sama Tuhan. Baik ketika kita lagi maupun ketika lagi kondisinya lagi down, ya kita bergantung juga sama Tuhan gitu. Jadi kita meminta sebagai wujud bahwa hidup kita itu cuma bisa mengandalkan atau bergantung sama Tuhan. Nah, ayat ke-12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, di sini mengampuni ini sebagai gimana ya? Karena kan Tuhan udah mengampuni dosa-dosa kita, dan ini merupakan sebagai anugerah. Jadi kita mengampuni sebagai ketergantungan kita bahwa kita tuh udah hidup dalam anugerah gitu. Terus ayat ke-13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini menyatakan ketergantungan kita akan proteksi dan perlindungan Tuhan. Gak cuma dari proteksi secara fisik gitu, tapi dari hal-hal yang seperti kayak ego kita gitu, kayak dari mental kita juga, misalnya kayak dari ego, ambisi gitu, tujuan kita, visi misi itu akan sejalan gitu sama kehendak Tuhan juga gitu. Jadi kayak Tuhan pengen kita berdoa, yaitu buat kebaikan kita, itu untuk keuntungan kita sendiri gitu, bukan buat dia pengen dipuja-puja, enggak, supaya kita tuh bisa inget gitu, supaya kita bisa merasa, supaya kita bisa punya hubungan yang intim dan koneksi yang terjadi sama Bapa di ruang yang tersembunyi gitu. Jadi ketika kita melakukan doa, penyembahan, pujian, itu bukan karena Tuhan pengen dipuji atau pengen disembah gitu, tapi karena supaya kita mengingatkan bahwa Tuhan yang kita sembah itu benar-benar dahsyat, benar-benar berkuasa, benar-benar banyak lah gitu, sampai nggak bisa disebutin gitu. Jadi kesimpulannya itu tadi sudah disebut bahwa doa itu bukan keuntungan bagi Tuhan, tapi keuntungan bagi kita, bukan sebagai sesuatu yang harus dihafalkan, tetapi kita imani gitu dalam hati. Dan ketika kita berdoa, akan terjadi perubahan, baik perubahan kecil maupun perubahan besar di dalam kehidupan kita gitu. Jadi walaupun kita maksudnya kayak belum ngerasain perubahan itu secara signifikan, tapi pasti at least adalah perubahan kecil yang Tuhan kasih buat kita gitu. Ketika kita mau gitu, join dengan relationship sama Tuhan. Jadi mungkin segitu aja dari Villa. Semoga firman ini bisa memberkati teman-teman semua. Dan ya udah sekian dari Villa. Tuhan Yesus memberkati.